Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 13 Januari 2025. Kembali saya memberikan informasi koreksi dan perlu dikaji ulang perekrutan P3K tahun 2024. Umumnya Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Tebo, masihkah menggunakan ranking ataukah usia ataupun lama pengabdian? Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, dalam tahun 2024 dan di penghujung 2024 banyak pegawai honorer yang senyum sumringah dan cerah karena lulus dan lolos dalam perekrutan P3K tahun 2024. Akan tetapi juga banyak yang sedikit cemburut dan tentunya tidak habis pikir mengapa dalam pengabdiannya untuk negeri ini hingga 10-15 tahun justru perekrutan P3K tahun 2024, hal yang sangat dinantikan ini justru tidak lolos. Terkait ini semuanya, maka pada pagi hari ini saya ingin membuka dan membedah daripada sistem dan cara perekrutan P3K tahun 2024 khususnya untuk Kabupaten Tebo. Perlu kami informasikan buat kawan-kawan semuanya bahwa P3K ataupun pegawai perjanjian kerja ataupun arahnya memang tidak bisa ke CPNS, akan tetapi P3K ini adalah salah satu solusi dari pemerintah untuk membuat kesejahteraan bagi para honorer sehingga mereka akan sedikit mapan di dalam hal ekonomi karena sudah digaji oleh negara. Tahun 2024 yang merupakan tahun dinanti-nantikan oleh kawan-kawan yang hari ini masih honor adalah untuk mengikuti P3K, dan untuk Kabupaten Tebo sendiri setelah menyelesaikan berkas-berkas serta bahan-bahan yang diperlukan dalam seleksi ini kemudian dinyatakan lolos dalam pemberkasan, maka dalam beberapa waktu yang lalu mereka semuanya pergi ke Jambi untuk mengikuti daripada seleksi P3K tahun 2024. Untuk Kabupaten Tebo sendiri ada 400 formasi yang akan diisi, yakni 200 dari guru, kemudian untuk 100 dari nakes, dan 100 orang diperlukan yakni untuk mengisi jabatan teknis. Dengan demikian jumlah yang bisa akan diterima yakni ada 400 orang atau formasi. Dan ini semuanya sudah terjadi dan dinyatakan lulus ada 400 orang, walaupun yang mengikuti hampir 1.200 orang, akan tetapi dinyatakan lulus adalah 400 orang, di mana 200 untuk mengisi jabatan untuk guru, baik itu TK, SD, kemudian yang 100 untuk nakes atau tenaga kesehatan, dan yang 100 adalah untuk tenaga teknis. Banyak suara-suara miring dan sumbang di dalam penerimaan P3K tahun ini. Apalagi banyak dari mereka juga yang sudah lolos sertifikasi. Dan tentunya ini perlu pemahaman dan kerja keras daripada pemangku kebijakan untuk sedikit merubah tata cara dan tentunya syarat-syarat dalam perekrutan P3K agar tidak tentu mencederai hati nurani daripada honorer yang memang sudah lama dan sudah tua. Perlu kami informasikan buat kawan-kawan semuanya, kabar yang bisa kami terima bahwa dalam perekrutan P3K tahun 2024 ini ternyata memakai sistem ranking. Artinya ranking ataupun kecerdasan IT tentunya itu yang diperlukan dalam perekrutan P3K ini. Faktanya bahwa yang lolos ini banyak yang baru-baru honor. Memang ada sebagian yang sudah lama honor. Akan tetapi tadi saya sudah wawancara dengan beberapa kawan yang udah honor dari maksudnya sudah 15-16 tahun, akan tetapi tidak lolos. Sedangkan umurnya hari ini sudah sampai ke 45 dan 46 tahun. Terkait ini semuanya tentu harus ada langkah-langkah konkret dalam perekrutan P3K tahun 2024 dari dinas terkait seperti PKP SDM dan Dinas Pendidikan. Satu, hendaknya ke depan
itu untuk perekrutan P3K tahun 2025 itu hendaknya lama pengabdian dan batas usia harus memang menjadi prioritas. Kemudian yang kedua lagi, pada tahun 2023 siapa saja yang lolos sertifikasi honor maka otomatis akan lolos. Kemudian juga sudah untuk K2 juga sudah diselesaikan, hari ini sudah habis dan sudah lolos semuanya dalam perekrutan P3K tahun 2024 ini. Maka untuk tahun 2025 hendaknya poin-poin penting harus bisa segera ditampilkan oleh para pengambil kebijakan, baik itu pusat, daerah, dan tingkat 2 tentunya. Satu, bahwa hari ini masih banyak honorer yang sudah mengabdi rata-rata 15 sampai 17 tahun, faktanya belum juga diangkat, maka hendaknya ini bisa menjadi prioritas. Yang kedua lagi, bahwa usia hendaknya juga menjadi prioritas, karena hari ini banyak yang sudah mengabdi hingga 10, 15 sampai 17 tahun, usianya sudah mendekati 40 tahun atau bahkan mendekati 50 tahun, hendaknya ini bisa menjadi prioritas untuk diloloskan. Kemudian bagi para pemimpin atau kepala dari suatu instansi, hendaknya jangan memberikan surat dengan mudah untuk rekomendasi mengikuti seleksi P3K. Kalau memang syarat P3K harus 3 tahun ke atas, hendaknya jangan coba-coba baru setahun atau 2 tahun justru sudah diloloskan dan dibikin surat seolah-olah udah honor sekian lama. Terkait ini semuanya, maka pada hari ini tentunya ini perlu disampaikan kepada pemerintah yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo, kemudian BKPSDM Kabupaten Tebo, serta para pemangku kebijakan, baik itu Dewan maupun Kementerian Pendidikan tentunya, ataupun yang membidangi dalam perekrutan ini, hendaknya usia dan lama pengabdian menjadi prioritas utama. Setelah itu akan ada siapa yang lolos sertifikasi untuk bisa menjadi prioritas kedua, dan yang ketiga baru IT ataupun kecerdasan dalam mengikuti seleksi daripada perekrutan P3K tahun 2025. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Sukses selalu untuk negeri, salam.